pendapatan yang apa namanya? Jadi target pendapatan dari ininya, dari KL-KL yang ada ya, dari KL-KL yang ada. Ya, jadi cari target pendapatannya, dihitung ya. Tapi ngitungnya gimana? Ngarang atau enggak? Nah, ngitungnya enggak ngarang, ngitungnya dari perkembangan penerimaannya ya. Jadi kalian coba cari tahu ya, cari tahu perkembangan penerimanya seperti apa ya. Jadi perkembangan penerimanya seperti apa dicari tahu. Ya, contoh nih, Carmila tadi bilang tentang Museum Nasional. Museum Nasional ya, Museum Nasional itu berarti apa namanya? Ada realisasi jumlah pengunjung tahun lalu atau mungkin tahun-tahun sebelumnya. Kalau misalnya nggak dapat data tahunan, bisa digunakan rata-rata dari satu atau beberapa bulan ya. Misalnya datanya cuma dapat bulanan aja, 3 bulan atau 2 bulan atau 1 bulan. Nah, itu menjadi data dasar untuk menghitung total penerimaan atau total pengunjung yang masuk ke museum itu selama kurun waktu 1 tahun. Nah, nilai itu kemudian dihitung dengan mengalihkan ke satuan dari tarifnya, ya, ke satuan dari tarifnya, sehingga nanti akan dapat berapa total pendapatannya. Sampai sini bisa dipahami, teman-teman? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Kalau bisa, ada yang mau tanya? Saya, Pak. Ya, silakan. Itu kan di kementerian saya itu ada apa sih namanya? Berasal dari penerimaan paling tinggi 70% kan, Pak. Nah, terus nggak ada rincian buat misal buat ini berapa persen, itu berapa persen gitu, Pak. Terus gimana, Pak? Ya, kalau ya ini kan ini yang persen ini yang mana, Mas? Yang persen ini penggunaan kembali atau tarifnya? Penggunaan kembali. Ya, berarti kan saya bilang tadi di awal harus dipisahkan dua nih. Satu tadi yang terakhir saya sampaikan itu adalah target penerimaan. Ya, target penerimaan itu yang saya sampaikan tadi. Kemudian yang penggunaan kembali saya belum sampaikan, tapi yang dicontoh itu saya sudah sampaikan gitu ya, yang dicontoh. Nah, sampai ini bisa dipahami nggak maksud saya yang tadi itu? Berarti cuma untuk target. Halo? Suara saya kedengaran nggak kira-kira teman-teman? Dengaran, Pak. Dengaran, Pak. Berarti yang ini. Nah, ini ya yang saya share di screen ya. Jadi yang tadi saya cerita sama Carmila itu baru target pendapatan ini ya. Nah, ini. Jadi tugas kalian itu adalah menghitung ya kira-kira target pendapatan satkernya itu berapa. Ya, jadi di sini tugasnya itu tugas menghitung target pendapatan dari KL. Ya, misal tadi Carmila bilang ada pendapatan dari Museum Nasional ya, Carmila ya? Iya, Pak. Oke, apalagi pendapatan dari mana lagi? Museum apa tadi? Museum yang tadi kamu sebutin terakhir?
Berapa museum itu? Kebangkitan Nasional, Pak. Kebangkitan. Oke. Nah, ini kan museum-museum ini kan punya berapa realisasi pengunjung kan? Ya, pengunjung. Ini diambil datanya dari data yang dipublikasi oleh misalnya Museum Nasional atau Museum Kebangkitan Nasional dan sebagainya. Ini tujuannya untuk apa? Ini kita akan melakukan prinsip perencanaan penyusunan target tadi yang optimal, kemudian yang satu lagi, saya kok lupa jadinya, yang sesuai dengan peraturannya ya. Jadi ada optimal, mana tadi? Nah ini realistis ya, realistis, optimal ya. Nah seperti itu. Ya, jadi realistis, optimal dan sesuai peraturan. Nah, realistisnya di mana? Berarti kita melihat dari tren realisasi pengunjung, ya. Efisiennya di mana ya? Kita menghitung dari hasil perkalian dari tugas tadi ya, efisien dan sesuai peraturan. Sampai sini bisa dipahami nggak? Ini dulu deh. Sebelum Bisa, Pak, bisa. Bisa ya. Nah, apa namanya? Saya mau cari ke yang lain deh. Ya biar kira-kira ini sama pemahamannya. Wahyu, ada Wahyu? Iya, ada, Pak. Ada. Wahyu, kamu KL-nya apa? Kemenkumham, Pak. Nah, Kemenkumham. Ada berapa jenis penerimaannya di sana, Wahyu? Banyak kah? Ada 4, Pak. Ada 4. Apa aja itu? Pelayanan jasa hukum, pendidikan dan pelatihan, pelayanan keimigrasian, sama pelayanan kekayaan intelektual, Pak. Pelayanan kekayaan intelektual. Ya, kekayaan intelektual. Oke. Berarti ada itu, tapi jenis-jenis pendapatannya banyak ya? Atau enggak? Iya, banyak, Pak. Apa aja contohnya? Sebutin 5. Ini yang persetujuan pemakaian nama perseroan terbatas gitu-gitu ya, Pak? Nah, ya seperti itu. Ini yang untuk badan hukum ada persetujuan pemakaian nama perseroan terbatas, persetujuan penambahan anggaran dasar perseroan terbatas, pemberitahuan pembubaran perseroan terbatas tahap pertama. Oke. Tarifnya berapa? Yang untuk persetujuan pemakaian nama perseroan terbatas itu 100.000, Pak. 100.000. Ya. Terus untuk yang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas 1 juta, dan untuk pemberitahuan pembubaran perseroan terbatas tahap pertamanya 250.000. Oke. Ya, jadi itu semua nanti coba kalian masukkan ya. Itu semua nanti coba dimasukkan. Ini itu cara memasukkannya secara manual ya. Saya akan coba tunjukkan kepada kalian sebenarnya dalam memasukkan data penerimaan itu bisa menggunakan aplikasi. Ya, tapi saya saat ini tidak merekomendasikan dulu karena saya ingin kalian mendapatkan insight-nya dulu ya, mendapatkan praktisnya dulu ya, bagaimana caranya ya. Tapi kalau secara aplikasi saya akan share ya. Nah ini contoh saya akan share terkait dengan aplikasi ya. Ya sudah kelihatan?
Sudah, Pak. Udah, Pak. Ya. Oke, di sini saya akan mengambil simulasi kantor Kementerian Agama. Ya, saya ambil di Kabupaten Tegal. Ada kan yang tinggal di Tegal ya? Di sini apa enggak ada? Ada ya? Enggak ada kayaknya, Pak. Ya, siapa? Enggak ada, Pak. Enggak ada ya? Saya kira ada. Oke, nah ini saya akan ambil ini. Nah, ini kalau dalam aplikasi kita sudah memiliki ya nih jenis dan tarif atas PNBP pada Kementerian Agama. Jadi sudah ada yang berlaku. Jadi tarifnya kan kayak kalian kan akan dapatkan seperti ini ya. Tarif-tarifnya kan berdasarkan PP itu kan. Nah, di sini ya ini untuk tarif yang di PNBP ya seperti ini. Nah, saya akan ambil satu contoh aja misalnya untuk di Kementerian Agama itu proses bisnisnya itu kan berasal dari di bawah Kementerian Agama itu ada KUA ya. KUA itu untuk apa tugasnya? Mencatat nikah dan rujuk. Nah, dia menerima pendapatan dari masyarakat ya ketika dia melaksanakan itu. Nah, saya akan masukkan ini ya. Kemudian saya akan masukkan. Nah, di sini muncul langsung jenis penerimaannya. Biaya pencatatan nikah. Kebetulan ini satu ya. Nah, saya tinggal masukkan di sini volumenya ya. Misalnya volumenya saya masukkan berapa. Nah, ini yang saya katakan ya. Ini harus terukur ya. Dari mana ukurannya? Diambil dari realisasi. Kalau misalnya nikah rujuk berarti berapa rata-rata orang menikah pada KUA yang ada di bawah Kementerian Agama Tegal. Taruh misalnya dalam 1 tahun di sana ada 3.000 orang yang menikah ya. Jadi 3.000 orang yang menikah. Jadi dicatat di sini. Nikah 3.000. Nah, jadi akan mendapatkan 1,8 miliar ya. Nah, di sini ya penggunaan kembali ya dana yang kalian lihat di PMK itu ada di sini ya. Misalnya saya mau bikin sesuai dengan peraturan ini ya, saya bikin asumsi aja nih 90%. Maka di sini kan lihat nih target penerimaan 1,8 ya. Nah, fungsionalnya 1,8. Nah, yang dianggarkan dalam rencana belanja nanti bukan 1,8 tapi 90% dari target yaitu 1,62. Ya. Sampai sini bisa dipahami ya. Yang tadi sama dengan perhitungan saya yang di Excel. Sama ya. Jadi hasil kali 90 dikali 1,8. Dapatnya 1,62. Ini saya masukkan di sini. Maka saya dapat nih target pendapatannya seperti ini. Nah, saya minta kalian ya bikinnya seperti ini nih formatnya. Jadi jenis penerimaannya, volume, satuan, lalu tarifnya apa? Alfalorem atau spesifik. Lalu targetnya totalnya berapa? Harus semua, Pak. Enggak usah semua. Kalian pilih ya 10 minimal atau 8 lah minimal, nggak usah 10, 8 lah. Satu kelompok berapa orang ya? Satu kelompok berapa orang kita biasanya? Ada berapa orang kita satu kelompok? 4, Pak. 4 ya udah 8 deh, 8 ya. Kalau ada yang 5 berarti 10 ya. Jadi satu orang cari 2 satuan tarif tapi volumenya ini harus mencerminkan data yang terjadi ya. Jadi data kalian sudah belajar tentang statistik belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Cari berapa statistik? Gimana, Pak? Statistik di semester berapa? 4 ya? Apa semester ini? Semester ini belum ada. Oh, belum ada. Oke. Nanti saya cek lagi. Tapi untuk perhitungan mencari rata-rata tahu kan? Tahu nggak? Mencari rata-rata. Misal ada jumlah penerimaan produksi buah dalam 5 bulan.
yang bulan pertama 10, bulan kedua 30, bulan keempat 30, bulan ketiga 30, bulan keempat 10, bulan kelimanya 0. Nah, gimana cara nyarinya rata-rata? Pakai average bukan, Pak? Iya, betul, pakai average. Jadi di total berapa jumlah penerimanya dibagi dengan jumlah bulannya, itu sama dengan rata-rata. Itu ya. Nah, kita pakai menggunakan metode rata-rata aja dulu ya, metode yang paling sederhana. Ya, ada juga pakai metode yang lain, misalnya pakai standar deviasi, tapi sementara ini bikin rata-rata dulu untuk mendapatkan ini nih volumenya. Ya, dihitung volumenya berapa dari penerimaan tadi itu, ya. Kemudian nanti dihitung. Nah, target totalnya itu adalah kumulasi dari penerimaan misalnya ada 10 atau 8 tadi, dapat target kumulasi. Nah, data ini nanti kita akan praktekkan di pertemuan berikutnya dengan menggunakan plafon itu sebagai dalam data penyusunan anggarannya, ya, data penyusunan anggaran. Nanti mudah-mudahan nanti saya akan kasih ini pengantar sedikit terkait dengan penyusunan anggaran. Sampai sini ada mau tanya? Kira-kira? Ini silakan ditulis ya, maksudnya dibikin formnya seperti ini ya, formnya. Mau tanya Pak? Oke, gimana Mas? Untuk volumenya kan dicari pakai rata-rata Pak. Itu kira-kira rata-rata dari berapa tahun terakhir Pak? Boleh, kalau mau pakai rata-rata dari beberapa tahun terakhir silahkan. Kalau hanya punya dapat datanya bulanan 3 bulan aja di rata-ratain boleh. Kalau dapatnya 1 bulan ya rata-ratanya berarti sama dengan bulan itu. Gitu ya. Oh, sedapatnya aja ya Pak? Sedapatnya aja. Yang penting ada dasarnya ya. Maksud saya ada reasonnya kenapa ada rata-rata apa kalian menaruh angka di situ gitu loh. Itu saya akan tanya nanti minggu depan. Ya, angka itu dapatnya dari mana, datanya mana dan sebagainya gitu. Ya, supaya kita belajar tentang prinsip tadi efisien, optimal dan sesuai dengan peraturan. Gitu ya. Sebelum kita nanti lanjut lagi nanti di pengalokasian izin Menteri Keuangan tadi dalam alokasi belanja gitu. Oke, ini ditolong kalian buat nanti di Excel ya. Formatnya seperti ini. Bisa dipahami? Bisa Pak. Terima kasih Pak. Saya, oke. Kita kembali ke ini dulu, ke materi kita. Ya, lanjut. Oke. Oke, kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya, nah ini pengimplementasiannya tadi yang dalam bentuk tugas tadi. Kemudian, nah ini ya, mengapa itu menjadi harus terukur ya? Jadi kalau dalam pelaksanaannya ya, misalnya kalian nanti bekerja di kementerian atau di instansi yang mengelola PNBP ya, apakah kalau pengelola PNBP itu di keuangan justru sangat sedikit, yang banyak di KL ya. Nah, bagaimana cara mereka menyusun target ya? Yang pertama mereka akan memperhatikan realisasi 2 tahun terakhir. Jadi dari misalnya kalau kita ambil perkiraannya 2020, maka dilihat dari realisasi 2018 dan 2019. Aturannya seperti itu. Nah, kemudian data itu kemudian dilihat ya, apakah tren di 2019 dan 2018 ini meningkat atau dia rata atau datar gitu ya. Nah, itu akan dilihat. Ya, kemudian setelah dapat data itu, lalu ada lagi perkiraan 2020 disusun, itu kemudian selain menyusun perkiraan 2020 juga harus menyusun ya rencana tahun 2021 dan proyeksi 3 tahun berikutnya. Jadi panjang perencanaan dia dari 2020, 2021, 2022, 5 tahun totalnya ya. Totalnya seperti itu. Jadi
ini untuk nyusun di 2021 melihat di tahun berjalannya 2021 tahun ini sekarang ya. Kemudian realisasi 2 tahun sebelumnya lagi. Jadi totalnya 3 tahun untuk 2021. 2021 juga harus nanti menghitung proyeksi untuk 2022, 2023, 2024. Jadi seperti ini proses penghitungannya ya. Maka ini makanya COVID ini ya, sebenarnya COVID ini mengubah skema menghitung PNBP targetnya. Jadi kalau sebelumnya hanya melihat data realisasi, harusnya untuk menghitung target 2021 harusnya melihat apa? Ya, melihat kondisi ekonomi yang terjadi pada tahun berjalan, ya misalnya 2020 nih. Jadi nggak cuma perkiraan realisasi saja, tapi juga melihat apakah ada tekanan ekonomi, apakah ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Nah itu juga sebenarnya harusnya dihitung. Jadi mungkin modelnya pakai hasilnya nanti misalnya untuk COVID itu pakai konstanta ya, misalnya konstantanya 0,8, artinya kalau realisasinya atau perkiraannya tahun itu sekitar 8 miliar, maka 0,8 kali 8 miliar itu adalah perkiraan realisasinya ya. Nah dari itu baru nanti dihitung, berarti turun kan nih grafiknya turun. Nah targetnya berarti tidak naik drastis, tapi naiknya perlahan-lahan. Ini akan disusun seperti ini, ya. Nah, ini mekanisme. Sebenarnya kalau kalian udah belajar tentang, kalau matematika ekonomi udah belajar ya, kalau nggak salah semester ini ya. Iya, Pak. Matematika keuangan. Ya, semester ini kan udah belajar matematika ekonomi. Di sana udah belajar belum tentang kurva? Kalau nggak salah SMA juga sebenarnya yang IPA sih sudah belajar tentang kurva. Kurva persamaan Y sama dengan AX tambah B gitu. Atau yang kalau yang kuadrat berarti X kuadrat tambah BX tambah C gitu. Udah belajar belum? Di matematika ekonomi, matematika keuangan. Di SMA pernah, Pak. Ya, yang di matematika keuangan belum belajar tentang itu ya? Baru tentang investasi ya? Ya, investasi itu. Oke. Yang SMA udah pernah berarti kan, persamaan garis lurus kan? Pernah kan? Pernah, Pak. Nah, itu sebenarnya bisa kalian coba nanti mengkajinya dengan melihat ini. Apakah ini modelnya persamaan kuadrat terbuka ke atas atau terbuka ke bawah atau persamaan garis lurus. Nah, itu bisa kita pakai ya, kita gunakan. Biasanya ini pakai logaritma ya untuk menghitungnya. Ya, kita lewatkan aja. Tapi ini hanya diskusi. Siapa tahu ada yang senang belajar matematika, pingin coba menghitung-hitungnya. Silakan. Nanti bisa diskusi dengan saya atau kita diskusi di kelas untuk pertemuan berikutnya. Nah, berikutnya ya, setelah tadi target yang ini sudah dipenuhi ya. Nah, target ini kan dihitung dari volume tadi penerimaan. Ini teorinya ya. Jadi berapa pagu penggunaan PNBP-nya itu akan dilihat dari target belanja ya, PNBP-nya rencananya dikalikan dengan maksimal persentase. Jadi rencana targetnya tadi yang sudah kita hitung dikalikan dengan persentase yang disetujui. Nah, ini saya mau tanya, bisa nggak kita dapat pagu penggunaannya? Kita belum bicara detailnya. Kalau saya tambahkan satu tugas lagi untuk menghitung maksimal penggunaan, kira-kira berat nggak kalian? Enggak ya, kan cuman hasilnya kan tadi Excel ditambahkan dengan target rencana PNBP berdasarkan pagu maksimalnya berapa dari masing-masing PNBP itu, lalu dapat hasilnya pagu penggunaan PNBP. Bisa ya kalau ditambahkan dengan ini? Tugas yang kedua. Atau belum paham?
Itu yang persen-persen itu tadi Pak, yang penggunaan dana Ya. kembali. Ya, penggunaan dana kembali itu ya kan ini kan persetujuan penggunaan dana. Ya. Persetujuan penggunaan dana kalikan rencana target dapatnya nanti menjadi pagu anggaran. Dari mana persentase maksimal ini? Dari yang kalian cari kemarin, keputusan Menteri PMK atau KMK ya atau yang sejenisnya, mungkin apa nama peraturannya. Kan kalian kemarin udah cari kan? Tentang maksimal penggunaan, udah cari belum? Pertanyaan kan itu. Di tugas kedua ini kalau nggak salah. Udah, Pak. Udah cari ya? Mbak dapat apa waktu itu? Contohnya coba, kasih contoh. Kepolisian, Pak. Nah, gimana kepolisian? Contohnya tuh untuk pengujian penerbitan SIM baru per penerbitan A dikenakan tarif spesifik 120.000. Oke, terus penggunaan dana kembalinya? Kalau yang berasal dari pelayanan di bidang fungsi lalu lintas, minimal 94,32%. Oke, berarti 92% kali dengan target pendapatannya, kayak gitu ya. Pak. Jadi nanti hasilnya nanti akan muncul di sebelah kanan ini, yaitu pagu penggunaan PNBP. Nah, itu dulu. Yang penting judul-judulnya dulu cara ngitungnya. Gimana teman-teman yang lain? Dia tadi sih sudah memahami. Yang lain paham juga? Pak, itu bukannya kayak di contoh tadi ya Pak, yang realisasi belanja Betul. tadi? Iya. Ini kan materinya. Yang tadi yang saya contohin kan langsung prakteknya ya. Yang prakteknya. Gitu. Sama kan? Bisa kan? Bisa Pak. Bisa ya. Ini baru hitung-hitungan dasar. Kalian kan IPA-nya udah IPA atau matematikanya udah matematika lanjut kalau di SMA IPA. Ada yang nggak bisa matematika? Coba angkat tangan. Bisa semua kan? Untuk mengkalikan persentase bisa ya? Insya Allah, Pak. Oke, semangat ya. Oke, ini nggak sulit, cuman hanya apa namanya? Ini hanya memahami tadi ya, saya menggunakan Excel tadi. Oke. Ya. Nah, untuk target pagu pun dia mengikuti dari target yang tadi kita susun sebelumnya. Jadi kita bisa menghitung berapa rencana pagu PNBP, tapi berdasarkan apa? Berdasarkan target-target sebelumnya. Nah, di dalam perencanaan belanja, target sebelumnya ini selain dari realisasi target penerimaan atau target tadi, juga melihat realisasi belanjanya. Ya, jadi selain realisasi pendapatan, dilihat juga realisasi belanjanya. Kadangkala ada satker yang belanjanya itu tidak optimal, artinya masih ada sisa meskipun targetnya itu 10 taruh, tapi belanjanya di tahun itu hanya 30, 50 hanya 30, berarti ada sisa 20. Nah, itu cara menghitungnya kalau secara pragmatis atau prakteknya nanti menggunakan metode ini ya. Ya. Nah, ini hal yang perlu diperhatikan ya, realistis, optimal, justifikasi. Nah, justifikasi ini yang harus kita kuatkan, yang saya minta kalian tadi untuk melakukan penghitungan ini. Nanti habis itu nanti kita akan coba minggu depan akan menghitung menghitung proyeksi tahun-tahun berjalannya ya. Kita hitung coba proyeksi tahun berjalannya. Sekarang tugasnya kumpulkan aja dulu target penerimaan tahun, salah satu contoh target penerimaan. Oke. Nah, ini salah satu contoh untuk BMN ya. Ini BMN. Contohnya seperti ini. Oke. Mungkin itu aja. Ada pertanyaan sampai sini? Mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi kan ada dana yang, semisal ada dana yang realisasinya itu nggak optimal, Pak. Nah, itu ada sisa. Nah, sisanya itu boleh digunakan tahun depan atau disetor ke negara lagi, Pak? Ya, jadi uniknya ya PNBP ini
sisa dana yang tahun sebelumnya itu bisa menjadi penambah tahun berikutnya. Jadi karena kan dana yang dianggarkan itu didapat dari penerimaannya Satker ya, gitu ya. Jadi penerimaan Satker di tahun lalu kemudian dihitung persentasenya untuk belanja itu bersisa. Sisa itu bisa dipakai untuk tahun depan. Tapi tidak sepanjang tahun ya, hanya digunakan untuk triwulan pertamanya aja. Jadi di triwulan pertama dia misalnya belum ada penerimaan, dia bisa pakai dana sisa tahun lalu digunakan untuk belanjanya seperti itu. Jadi bisa Mbak Rosalina. Iya, Pak. Makasih, Pak. Ya, nanti kalian bisa baca di peraturannya ya. Kalau nggak salah di masing-masing PMK, KMK itu biasanya ada menyebut ya. Boleh tidaknya digunakan dananya untuk tahun anggaran berikutnya. Oke, ini sudah jam 10. Kita tadi terganggu waktunya. Kalian katanya ada kuliah jam 10.30, benar ya? Iya, Pak. Pak. Iya, Pak. Jadi gimana nih? Mau dilanjut apa kita terpaksa harus stop? Ketua kelas? Ketua kelas dulu gimana? Ketua kelasnya mana nih? Bayu, Pak. Ya? Bayu, mana Bayu? Nggak ada? Halo Bayu. Tadi katanya lagi ada kendala sinyal, Pak. Oke. Kalau gitu wakilnya. Wakil, mana wakilnya? Siapa wakilnya? Saya, Pak. Nah, gimana Pandi? Berhubung kita jam 10.30 ada kuis ya, Pak ya. Kuis di matkul lain. Jadi sepakatan kelas mintanya udah. Maaf ya, Pak. Oke, nggak apa-apa. Ya, saya juga memahami. Kalau misalnya kalian ada di sana ya nggak apa-apa. Kalau misalnya masih semangat lanjut, ya saya akan lanjutkan. Tapi nggak apa-apa. Itu nggak ada masalah bagi saya. Yang penting ya kalian atau saya dan kalian bisa mensepakati gitu ya. Bukan maunya saya atau ini saya gitu loh maksud saya. Kalau saya sih maunya ya lanjut aja kalau untuk mengganti setengah jam. Tapi kalau misalnya ada kendala ya nggak apa-apa. Nanti kita akan tambahkan di pertemuan berikutnya kan. Seperti itu. Siap. Siap, Pak. Oke, sebelum saya tutup ada pertanyaan terkait dengan penugasan atau hal lainnya silahkan. Ini udah pertemuan kelima, berarti tinggal 2 pertemuan lagi, habis itu kalian UTS ya. Perlu kuis? Kuisnya praktek ya. Gimana? Mau kuis? Kuis kita ya, kapan ya nanti di pertemuan ke-6. Minggu depan pertemuan ke-6, berarti di pertemuan ke-7 boleh ya. Kita kuis nanti ya. Oke? Prakteknya gimana, Pak? Ya? Maksudnya praktek itu gimana, Pak? Ya, kan yang kalian kemarin saya suruh penugasan itu bagian dari praktek. Kalian kumpulkan mulai dari tarif, terus penggunaan kembali. Sekarang kalian menghitung tarif dan penggunaan kembalinya. Nah, minggu depan ada lagi nanti menghitung apa gitu ya. Nah, dari sana nanti bahannya kita menggunakan model studi kasus. Ya, model studi kasusnya kita pakai. Itu. Oke. Ada hal lain yang mungkin kalian perlu saya fasilitasi? Silakan. Sebelum saya tutup nih. Kalau untuk modul apakah sudah dapat dari kelas lain? Untuk PPT ini sudah, Pak. Untuk PPT-nya sudah. Untuk pendukung lainnya ada nggak? Adanya Undang-Undang Nomor 9 itu, Pak, sama yang dikasih Bapak. Yang PP tadi. Oke, nanti saya akan coba tanya sama doskonya. Mudah-mudahan dia bisa men-share ininya ya, bahan yang dalam bentuk modul ya. Saya akan tanya dulu ada nggak? Kalau misalnya ada nanti saya share.
supaya kalian bisa mempelajarinya lebih lanjut. Ya, gitu ya. Siapa? Baik, kalau demikian kita cukupkan pertemuan kita. Meskipun ada tadi jeda waktu setengah jam lebih dikit ya, karena ada penugasan lain juga berbarengan. Tapi saya harusnya tadi berharap selama setengah jam ada membahas hal yang lain gitu ya. Jadi modelnya kan tidak harus seperti sekolah, guru itu harus yang menjadi kunci dimulai atau diakhirinya kelas. Kalau di dalam kuliah kan dia mulai itu bisa tanpa guru atau diakhiri juga bisa tanpa guru. Ya. Nah, kalau misalnya tadi belum, berarti untuk next-nya saya harap kalian melakukan itu. Nanti kalau misalnya saya terlambat lagi saya tanya ngapain aja gitu ya. Oke, gitu aja ya hal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas atensi dan interaksinya. Nah, belum berinteraksi, saya minta tolong dikuatkan ya interaksinya, karena yang tadi ngomong atau yang menjawab pertanyaan saya atau yang saya tugaskan tadi itu saya catat loh sebagai bagian dari keaktifan kelas. Kalau nggak ada di sini namanya ya berarti keaktifannya biasa aja ya. Ya, jadi kalau mau cari nilai maksimal ya berarti harus lebih aktif, lebih antisipatif dan macam-macam lah. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Selamat pagi. Terima kasih. Saya izin lab ya. Ya, Iya, Pak. 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 Baik, Pak.